Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Napak Tilas. Sahabat Napak Tilas, pada kali ini saya akan menyajikan video slide foto-foto yang berkenaan dengan pada saat kita menghadapi pandemi COVID-19. Perlu kami sampaikan bahwa foto-foto yang kami ambil adalah merupakan kiriman-kiriman sahabat-sahabat semuanya, khususnya dari warga Desa Banyurojo, Mertoyo dan Magelang, yang pada waktu itu kita bersama-sama merelawankan diri untuk bekerja sama bersama-sama setidaknya untuk menanggulangi wabah pandemi COVID-19 agar tidak menyebar ke tanah ataupun Desa Banyurojo. Terlupa kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang mungkin foto panjenengan semua kami tampilkan. Ini merupakan salah satu penghargaan kami bagi panjenengan semua tanpa terkecuali. Dan tentunya kami juga mohon maaf apabila foto-foto yang kami share ini ada yang bagus, ada yang buram, ada yang ya karena keterbatasan alat, kita cuma pada waktu itu mengandalkan HP, tidak menggunakan kamera yang canggih. Namun kami berharap bahwa dengan video slide foto ini kita menjadi terkenang kembali betapa pada waktu itu kita bisa bekerja sama bersama-sama seluruh warga Desa Banyurojo, bisa ya setidaknya mengantisipasi penyebaran yang lebih besar pada waktu itu. Oke sahabat-sahabat semuanya, sambil panjenengan semua merenungkan ataupun melihat foto-foto yang mungkin menjadi kenangan tersendiri, saya yakin dengan melihat video ini panjenengan semua mungkin terenyuh, bahkan mungkin bisa saja panjenengan bisa meneteskan air mata ya. Inilah salah satu kepedulian kita, kepedulian dari perangkat desa sampai ke tingkat bawah. Pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia memang sangat terasa sekali dampaknya bagi kita semuanya. Tentunya suka duka pasti dilewati oleh semua orang. Banyak kejadian, pengalaman, kenangan yang tentunya tidak akan bisa kita lupakan, bahkan bisa kita ceritakan kepada generasi yang mendatang. Dan kita salah satu manusia yang menjadi saksi sejarah dengan adanya COVID-19. Kita sebagai umat yang beragama, entah itu beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ataupun kepercayaan yang lain, tentunya COVID-19 bukanlah sekedar ujian ataupun cobaan bagi kita. Namun ini semua adalah hadiah daripada Yang Maha Kuasa. Tentunya kita masih ingat. Sahabat semuanya, tentunya kita masih ingat pada waktu awal-awal COVID-19 melanda di desa kita atau di lingkungan kita, jajaran desa, kepolisian berbondong-bondong sampai ke tingkat warga itu mengantisipasi agar COVID-19 tidak menyebar ke seluruh lingkungan setempat. Kita masih ingat bagaimana kita bersama-sama membuat posko-posko ya, tentunya di pintu-pintu masuk jalan menuju ke lingkungan kita. Bahkan kita pun berusaha dengan penyemprotan disinfektan. Tidak mudah untuk kita melakukan hal itu. Butuh keberanian, butuh ketenangan, ketegasan dari jiwa kita, ketangguhan daripada diri kita. Dari posko itulah kita senantiasa selalu berkoordinasi untuk menjalankan perintah maupun kebijakan, mulai dari kepala desa
sampai dengan tingkat RW ataupun di lingkungan masing-masing, seperti pengkoordinasian pengamanan wilayah atau jaga warga, penyaluran bantuan yang bermacam-macam dari pemerintahan, kelurahan, ataupun dari donatur untuk warga sekitar kita. Tidak henti-hentinya pada waktu itu kita senantiasa memberikan informasi-informasi kepada warga, tentunya agar jangan keluar rumah dulu, tidak berkumpul-kumpul, penyemprotan disinfektan di wilayah lingkungan kita ataupun di wilayah RT kita masing-masing, dan lain sebagainya. Semua itu juga berdasarkan arahan ataupun perintah dari kepala desa ataupun tingkat desa. Memang bagi kita yang pada waktu itu menjalankan kerelawanannya, tidak mudah untuk bisa membuat warga itu tenang, tidak panik, dan saling peduli antar warga yang satu dengan warga yang lainnya, antar tetangga, antar saudara mungkin. Tidak sedikit warga kita juga kena dampaknya, ada yang sakit, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Begitu mendapat informasi dari pihak yang terkait, warga sekitar kita ada yang terpapar positif, maka akhirnya kita harus peduli. Kita harus berkomunikasi, berkoordinasi dengan desa, berkoordinasi dengan RW, berkoordinasi dengan RT, berkoordinasi dengan Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, juga dengan dinas kesehatan terkait untuk menindaklanjuti apabila ada warga yang terpapar COVID-19 pada waktu itu. Beberapa kali pada waktu itu kita memberikan arahan kepada warga bahwa jika ada warga yang terkena COVID-19 itu bukanlah aib. Tidak usah takut dan berkecil hati. Sementara anggota keluarga harus melakukan karantina mandiri di rumah. Dan kebutuhan pokok sehari-hari akan dibantu oleh warga sekelilingnya. Pada waktu itu kita sebut dengan Jogo Tonggo. Lain daripada itu, sering kita memberikan pengertian kepada warga bahwa apabila ada warga yang terpapar COVID-19, jangan sampai mengucilkan keluarga pasien. Akan tetapi kita harus selalu memberikan semangat, doa, serta mengajak untuk peduli dengan memberikan bantuan logistik, memberikan bantuan untuk kebutuhan sehari-hari anggota keluarganya. Yang pada waktu itu mungkin di tempat panjenengan dikoordinir oleh ketua RT, ketua RW, bahkan bapak kepala dusun, juga ibu-ibu PKK RT. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, ternyata kasus warga yang positif di sekitaran kita semakin lama semakin bertambah. Bahkan tentunya kita sudah tahu bahwa ada tetangga kita yang mungkin meninggal disebabkan oleh terpapar COVID-19. Tentunya sahabat-sahabat semuanya masih mengingat bagaimana kita pada waktu itu saling berjaga-jaga di posko, berjaga-jaga agar tidak semua warga yang dari luar kota mungkin langsung masuk. Memang hal itu menjadikan
istilahnya dua sisi mata uang. Tentunya kita masih ingat pada saat Hari Raya Idul Fitri ataupun hari keagamaan yang lain, di saat pandemi melanda di wilayah kita. Saat itu kita merasakan betapa nuansa daripada Hari Raya terasa sepi, sunyi. Bahkan sanak saudara kita yang berada di luar kota pun tidak mudik atau tidak pulang. Hal itu yang menyebabkan menjadi mengharukan bagi kita semua. Tak terkecuali karena kita sudah menyediakan hidangan-hidangan ataupun makanan-makanan ala lebaran ataupun ala keagamaan yang lain. Ternyata situasinya sepi, jarang ada yang bersilaturahmi, hanya 1, 2, 3. Ya, suasana demikian menjadikan haru bagi kita semuanya. Itulah suasana pada saat kita melaksanakan kegiatan keagamaan pada saat pandemi COVID-19. Oke, sahabat-sahabat Napak Tilas, kita tentunya masih ingat pada waktu itu, pada waktu pandemi COVID-19, di mana kita bersama-sama di posko yang ada di wilayah kita. Di situ berkoordinasi, tidur, makan bersama, sedikit sendaguro, dan tentunya kita banyak melakukan tugas-tugas yang dengan keberanian namun tetap waspada. Kadang kita tidak henti-hentinya memberikan saran kepada warga agar menjaga imunitas tubuh dengan cara berjemur di setiap pagi hari, memakan asupan makanan yang bergizi, vitamin-vitamin, meminta kepada warga yang sedang menjalani isolasi untuk menyampaikan semua keluhannya. Dan tentunya juga kita memberi semangat kepada warga yang pada waktu itu menjalani isolasi mandiri agar tetap semangat, tetap menjalani hidup dengan protokol-protokol kesehatan yang telah ditentukan ataupun aturan-aturan untuk isolasi mandiri. Banyak kenangan tentunya yang bisa kita hakbil daripada kegiatan ataupun kejadian pandemi COVID-19 pada tahun-tahun kemarin. Dan syukur alhamdulillah tentunya karena hari ini kita sudah berlalu. Pada saat teman-teman ataupun sahabat-sahabat melihat foto-foto yang kami tampilkan ini, tentunya rasanya kita miris, rasanya kita terharu, rasanya kita bisa saja menitikan air mata. Bagaimana bisa pada waktu itu dengan suasana yang mencekam, dengan suasana yang begitu paniknya, dari tingkat desa, tingkat RW, tingkat RT, para sahabat-sahabat relawan yang tangguh, relawan yang istilahnya berani tanda petik untuk menantang situasi ataupun keadaan pada waktu itu. Banyak yang menghindar daripada situasi atau keadaan tersebut. Kita semua salut, kita semua bangga kepada sahabat-sahabat relawan dengan arahan-arahan dari Bapak Kapolsek, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Kepala Desa, Bapak Carik ataupun dinas-dinas yang terkait, agar senantiasa kita tetap semangat sebagai relawan yang tangguh. Oke, sahabat-sahabat semuanya, itu saja refleksi daripada foto-foto pada saat kita bergelut di dunia pandemi COVID-19. Semoga menjadi renungan bagi kita. Monggo kita tetap kompak, kita tetap bersama-sama menjaga marwah desa kita, Desa Banyurojo, Mertowidan, Magelang. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dalam mendeskripsikan video ini ataupun ada tutur kata yang tidak sopan. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada
Bapak Kepala Desa Banyurojo, Bapak Iksan Maksum, Bapak Carik, Bapak Agus Firmansyah, juga perangkat desa, staf desa, dan semua pemangku yang ada di Desa Banyurojo, Meto, dan Magelang. Sebelum kami akhiri, tentunya mari kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.